Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis dari saya, yaitu tentang keberagaman karakter dan dampaknya. Boleh minta tolong share screen, Farah? Oke, terima kasih. Selanjutnya, latar belakang. Keberagaman karakter merujuk pada adanya perbedaan sifat, nilai, kepribadian, sikap, dan cara berpikir di antara individu dalam kelompok masyarakat, organisasi, atau lingkungan sosial tertentu. Keberagaman karakter dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk budaya, pendidikan, latar belakang keluarga, dan pengalaman hidup. Perbedaan ini dapat dilihat dalam hal cara orang merespons tantangan, berkomunikasi, berkolaborasi, dan mengambil keputusan. Setiap karakter individu membawa keunikan yang dapat memperkaya dinamika sosial dan memberikan banyak keuntungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan tantangan jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya, definisi keberagaman karakter. Keberagaman karakter adalah segala hal yang membedakan satu orang dengan orang lain, seperti fisik, suku, bahasa, agama, dan sebagainya. Keberagaman karakteristik individu dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu 1. Keberagaman fisik seperti warna kulit, jenis rambut, tinggi badan, berat badan, dan bentuk wajah. 2. Keberagaman kegemaran seperti membaca, menggambar, bernyanyi, bermain bola, dan menari. Yang ketiga, keberagaman sifat seperti ramah, jujur, rajin, sombong, pemalu, dan pemberani. Keberagaman karakteristik individu dapat membuat lingkungan lebih berwarna. Perbedaan ini dapat dijadikan langkah untuk saling menerima dan menghargai satu sama lain. Dengan saling menerima perbedaan, maka kita akan bisa hidup dengan rukun dan juga saling membantu. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu pentingnya memahami keberagaman karakter. Memahami keberagaman karakter sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hubungan sosial, lingkungan kerja, maupun pendidikan. Berikut beberapa alasan mengapa memahami karakter ini krusial. 1. Meningkatkan empati. Memahami berbagai karakter membantu kita untuk lebih menghargai perasaan dan perspektif orang lain, yang pada gilirannya meningkatkan empati dan toleransi. 2. Mengurangi konflik. Dalam memahami perbedaan karakter, kita bisa lebih mudah mengelola konflik dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Ketiga, pendidikan yang lebih baik. Di lingkungan pendidikan, memahami karakter siswa dapat membantu pendidik memberikan pendekatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Yang keempat, membangun kerjasama. Dalam lingkungan kerja, keberagaman karakter dapat memperkaya tim dengan berbagai ide dan pendekatan. Memahami perbedaan ini dapat memfasilitasi kolaborasi yang lebih baik. Yang terakhir, yaitu pengembangan diri. Mengetahui karakter diri sendiri dan orang lain membantu dalam perkembangan diri, seperti meningkatkan keterampilan komunikasi dan kemampuan beradaptasi. Selanjutnya, tipe-tipe karakter yang umum. Yang pertama yaitu ekstrovert, cirinya sosial dan energik, sukanya interaksi dan keramaian. Yang kedua, introvert, cirinya menyendiri dan reflektif, sukanya waktu sendiri. Yang ketiga, sensing, cirinya fokus pada fakta dan detail, sukanya pendekatan praktis. Yang keempat yaitu intuitif, cirinya memperhatikan pola dan ide, sukanya berinovasi. Yang kelima yaitu thinking, cirinya logis dan analitis, sukanya keputusan yang objektif. Yang keenam, cirinya kreatif, cirinya imajinatif dan inovatif, sukanya berpikir di luar kebiasaan.
Yang ketujuh yaitu pragmatis. Cirinya berfokus pada solusi praktis, sukanya hasil yang efektif. Feeling, cirinya empati dan perasaan, sukanya memperhatikan dampak pada orang. Yang kesembilan yaitu judging. Ciri terstruktur dan terencana, sukanya rutinitas dan kepastian. Yang terakhir yaitu perceiving. Cirinya fleksibel dan spontan, sukanya adaptasi terhadap perubahan. Selanjutnya, Farah. Ini udah selanjutnya slide-nya. Sudah. Di aku belum, sinyal aku udah kelihatannya. Bentar ya. Ganti itu dulu. Selanjutnya yaitu dampak positif keberagaman karakter. Yang pertama yaitu inovasi dan kreativitas. Keberagaman membawa berbagai perspektif dan ide yang dapat mendorong inovasi dan kreativitas dalam pemecahan masalah. Yang kedua yaitu peningkatan kualitas keputusan. Tim yang beragam cenderung menghasilkan keputusan yang lebih baik karena mempertimbangkan lebih banyak sudut pandang. Yang ketiga yaitu peningkatan kinerja. Organisasi yang menghargai keberagaman seringkali menunjukkan kinerja yang lebih baik karena dapat menarik dan mempertahankan bakat yang beragam. Yang keempat yaitu peningkatan pemahaman dan toleransi. Interaksi dengan individu dari latar belakang yang berbeda dapat meningkatkan pemahaman dan toleransi antar budaya. Yang kelima, perkembangan empati. Keberagaman karakter dapat membantu individu mengembangkan empati dan keterampilan sosial yang penting dalam hubungan interpersonal. Yang terakhir yaitu pengembangan identitas. Keberagaman memberi kesempatan bagi individu untuk menemukan dan mengembangkan identitas mereka dan memperkaya pengalaman hidup. Selanjutnya, dampak negatif keberagaman karakter. Berikut adalah beberapa dampaknya. Yang pertama yaitu konflik dan ketegangan. Perbedaan nilai, pandangan, dan budaya dapat menyebabkan konflik antara individu atau kelompok. Yang kedua yaitu komunikasi yang sulit. Perbedaan bahasa atau cara berkomunikasi bisa mengakibatkan miskomunikasi yang berdampak pada kolaborasi dan pemahaman. Yang ketiga yaitu stereotip dan diskriminasi. Keberagaman dapat memicu stereotip atau bias terhadap kelompok tertentu yang mengakibatkan diskriminasi. Yang keempat yaitu keterasingan antara anggota tim. Anggota tim yang merasa tidak terwakili atau kurang dihargai karena perbedaan karakter dapat merasa terasing yang berdampak pada kinerja mereka. Pengambilan keputusan yang lambat. Keberagaman dapat memperlambat proses pengambilan keputusan karena perlu waktu lebih lama untuk mencapai konsensus. Yang terakhir yaitu pemecahan tim. Ketika keberagaman tidak dikelola dengan baik, bisa terjadi friksi yang mencegah tim dan mengurangi kolaborasi dan sinergi. Selanjutnya, tantangan mengelola keberagaman karakter. Yang pertama yaitu miskomunikasi. Perbedaan bahasa dan gaya komunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman. Anggota tim mungkin tidak memahami nuansa atau konteks yang berbeda, yang mengakibatkan konflik. Yang kedua yaitu perbedaan nilai dan keyakinan. Keberagaman membawa beragam nilai dan norma budaya yang dapat saling bertentangan, menciptakan ketegangan dalam interaksi sehari-hari.
Yang ketiga, kepemimpinan yang tidak sensitif. Pemimpin yang kurang peka terhadap keberagaman dapat menciptakan suasana kerja yang tidak mendukung dan menurunkan motivasi tim. Yang keempat, yaitu tantangan dalam pembentukan tim. Menggabungkan individu dalam latar belakang yang berbeda bisa mengganggu dinamika kelompok dan juga memperlambat proses kerja. Selanjutnya yaitu strategi membangun sinergi dalam keberagaman. Membangun sinergi dalam keberagaman memerlukan strategi yang efektif. Pertama, pelatihan kesadaran budaya yang dapat meningkatkan pemahaman dan empati di antara anggota tim. Yang kedua, menciptakan komunikasi terbuka yang membantu mengurangi miskomunikasi dan membangun kepercayaan. Ketiga, menciptakan lingkungan inklusif di mana semua suara didengar dan meningkatkan keterlibatan. Keempat, membentuk tim yang beragam dengan mendorong inovasi. Selain itu, penghargaan dan pengakuan atas kontribusi individu dapat meningkatkan motivasi. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, organisasi dapat menciptakan lingkungan yang memanfaatkan potensi penuh dari keberagaman. Selanjutnya, akibat yang muncul apabila masalah tidak mendapatkan solusi. Jika masalah dalam keberagaman karakter tidak diatasi, dampaknya dapat sangat merugikan. Miskomunikasi yang berkelanjutan sering menyebabkan konflik dan menurunnya kinerja tim, karena anggota merasa terasing. Lingkungan kerja dapat menjadi toksik, meningkatkan resistensi terhadap perubahan dan tingkat turnover yang tinggi. Selain itu, inovasi akan terhambat karena ide-ide dari perspektif yang beragam tidak muncul. Semua ini dapat mengakibatkan kerugian finansial dan kehilangan potensi pasar. Karena organisasi gagal memahami segmen yang beragam, menerapkan strategi untuk mengelola keberagaman sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Selanjutnya, yaitu tawaran solusi dari mahasiswa. Mahasiswa dapat mengatasi masalah dalam keberagaman karakter dengan beberapa solusi efektif. Pertama, yaitu menyelenggarakan pelatihan kesadaran budaya yang dapat meningkatkan pemahaman dan empati. Kedua, yaitu diskusi terbuka yang membantu menjembatani perbedaan dan membangun pemahaman antar mahasiswa. Selain itu, program mentoring dapat menghubungkan mahasiswa dari latar belakang berbeda untuk saling belajar. Kegiatan sosial yang melibatkan berbagai latar belakang juga dapat memperkuat ikatan sosial. Selanjutnya, mendorong kebijakan inklusif dan memasukkan topik keberagaman dalam kurikulum akademik. Ini sangat penting. Memanfaatkan teknologi untuk kolaborasi dan melakukan evaluasi berkala tentang kebijakan keberagaman juga dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Selanjutnya, yaitu pertanyaan pemantik keberagaman karakter dan dampaknya. Baik, di sini ada yang mau menjawab mungkin? Iya, silakan. Ya. Ya, baik. Terima kasih, Farah. Selanjutnya, mungkin ada yang mau menjawab? Baik, silakan.
Baik, baik, terima kasih. Selanjutnya, mungkin ada yang mau menjawab soal nomor 3. Baik, silakan. Baik, terima kasih Gisa. Selanjutnya yang nomor 4. Silakan. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Dan untuk 2 penanya mungkin dipersilahkan. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Baik. Betul. Baik, boleh minta tolong ditulis di kolom komentar mungkin. Baik. Selanjutnya, baik, silakan ditulis.
Dampaknya jika komunitas ya. Baik, saya akan menjawab soal dari Syifa terlebih dahulu, yaitu apa peranan teknologi dan media sosial dalam membentuk pandangan kita tentang keberagaman karakter. Teknologi dan media sosial berperan besar dalam membentuk pandangan kita tentang keberagaman karakter, dengan menyebarkan informasi dari berbagai budaya, identitas, dan pengalaman secara luas dan cepat. Melalui platform ini, individu dan kelompok minoritas dapat berbagi cerita mereka, mengurangi stereotip, dan meningkatkan kesadaran publik atau isu sosial. Meski algoritma kadang menciptakan filter bubble yang bisa membatasi pandangan, media sosial tetap menjadi ruang edukatif yang memperkenalkan kita pada perspektif yang lebih inklusif, mendorong toleransi, dan membuka pemahaman agar akan berbagai latar belakang. Bagaimana? Baik. Yang kedua, yaitu soal dari Sofi. Apa dampaknya jika suatu kelompok atau komunitas hanya berisi orang dengan karakter yang sama? Jika suatu kelompok atau komunitas hanya berisi orang dengan karakter yang sama, dampaknya adalah kurangnya keberagaman perspektif, ide, dan pendekatan dalam menyelesaikan masalah. Hal ini dapat mengarah pada groupthink, di mana anggota cenderung menerima pandangan mayoritas tanpa kritis atau mempertimbangkan alternatif, yang bisa menghambat inovasi dan kreativitas. Selain itu, homogenitas dalam komunitas dapat membuatnya kurang adaptif terhadap perubahan, karena tidak terbiasa menghadapi ide atau pengalaman berbeda. Kurangnya keberagaman juga berpotensi menimbulkan eksklusivitas yang membuat komunitas tersebut tertutup terhadap anggota baru dan latar belakang berbeda, dan mungkin sulit berkembang atau relevan di tengah masyarakat yang majemuk. Bagaimana? Sofi? Baik, terima kasih kembali. Baik, di sini karena sesi presentasi dan tanya jawab sudah selesai, saya akan menutup diskusi kali ini ya. Mari kita semua bacakan hamdalah bersama-sama. Baik, terima kasih.